Aku akan membunuh kalian semua. Pergi dari sini. Sontak pemimpin mereka menjadi ketakutan. Lalu ia berkata, jangan menghalangi kami. Ini perintah ayahmu. Tidak seorang pun boleh melanggarnya. Itu harus terjadi. Tinggalkan mereka sekarang juga. Dan sebagai imbalannya, aku akan memberimu salah satu wilayahku. Seketika, ia melempar gelang kerajaannya yang menyimbolkan kekuasaan di suatu daerah. Mulai sekarang, Provinsi Bagat menjadi milikmu. Ia pun merasa gembira karena Provinsi Bagat adalah provinsi terbesar yang menjadi miliknya sekarang. Setelah mendapat itu, ia menyuruh anggotanya meninggalkan rumah Depa. Karena hal itulah, Depa dan ibunya berhasil selamat. Buru-buru Depa menghampiri ibunya yang menangis ketakutan. Lalu Parda berkata, Depa, aku di sini untukmu. Jangan khawatir, kau tak aman tinggal di sini lagi. Kau harus segera pergi. Lalu si ibu berkata kepada Depa, berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Kau harus melupakan apapun yang terjadi di sini. Lalu si ibu memberikan tangannya, berjanjilah padaku. Namun Depa malah menghampiri Parda dan langsung mengangkat tangannya. Bagimu, aku umpan. Atau apa itu? Aku berjanji temanku, kapanpun kau memanggilku, aku akan kembali ke tempat ini. Mendengar sumpah itu, asisten Parda yang bernama Baba menceritakan sebuah kisah. Pada masa kerajaan ini dibentuk oleh Sultan, memiliki satu orang algojo yang sangat setia. Orang itu selalu bisa mengerjakan apapun perintah dari Sultan, walaupun tugas itu ada di luar sana. Dan nama orang itu adalah, aku ingat Baba, Salar. Lalu tak lama kemudian, Depa pun pergi meninggalkan Parda, sehingga Parda menjadi sedih. Di malam itu, dua sahabat berpisah. Parda yang merasa sedih langsung teringat akan kebersamaannya bersama Depa dan juga ibu Depa, di mana terlihat ia disuapkan oleh ibu Depa yang telah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Meski mereka bukan saudara kandung, tapi ibu Depa sangat sayang kepada Parda dan juga sebaliknya. Depa pun teringat akan kebersamaan bersama Parda. Meskipun ia anak kandung ibunya, Depa selalu memberikan perhatian kepada Parda. Ketika ibunya akan menyuapkan dirinya, ia pun mengalah untuk memberikan suapan itu kepada Parda terlebih dahulu. Dan kini, sekarang hanya tinggal kenangan. Dan entah kapan mereka akan bertemu kembali. Yang pasti saat ini, mereka berdua sangat terpukul akan perpisahan ini. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang pemuda hacker yang terbangun dari tidurnya karena terdengar suara dari komputernya itu. Diperlihatkan bos perusahaan yang bernama Krishna. Dia juga dapat notifikasi kalau putrinya yang bernama Adia kabur menuju India. Nah, di India, pemuda hacker itu pun mengasih tahu ketua mafia yang bernama Obulama kalau putri Krishna akan masuk ke India. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan juga Krishna menelpon temannya di India yang bernama Bilal. Dia ingin Bilal melindungi Adia bagaimanapun caranya. Di tempat lainnya, di Hyderabad, Obulama meminta anak buahnya yang bernama Pali untuk membunuh Adia bagaimanapun caranya. Sedangkan di tempat lain lagi, mafia bernama Weda juga mendapat informasi tentang kedatangan si Adia. Karena sadar Adia akan dibunuh habis-habisan, Krishna memohon agar Bilal menyelamatkan putrinya. Ketika sampai di bandara, diperlihatkan para mafia yang sudah standby di depan. Diperlihatkan juga Bilal memasang bom di mobil-mobil itu. Singkat cerita, Adia yang naik taksi pun langsung distopi dan para mafia juga langsung menembak kepala sopir, lalu menggeret Adia dimasukkan ke dalam mobil. Para mafia tidak tahu kalau si Bilal yang di dalam mobil itu. Tak lama kemudian, Bilal pun mengeluarkan sebuah HP, lalu ditekannya. Seketika terjadi ledakan di roda mobil itu, sehingga semua mobil para mafia berhenti seketika. Kemudian sampailah mereka di sebuah bangunan. Lalu dengan cepat Bilal pun membebaskan Adia. Adia pun langsung batu-batu. Lalu ia bertanya, siapa kau? Namun Bilal hanya diam. Hei, apa yang terjadi? Kenapa mereka menyerangku? Pasti ada kesalahan. Apa kau melihat mereka? Mereka baru saja menembak orang itu di tengah jalan di siang terik begini. Lalu Bilal memberikan HP kepada Adia. Tidak ada waktu. Dengarkan aku baik-baik, Adia. Ayah, pria di depanmu. Lakukan apa yang dia katakan. Aku akan segera mengeluarkanmu dari sana, sayangku. Jangan menelponku dalam keadaan apapun. Tidak, ayah. Dengarkan aku, ayah. Tidak. Kita perlu memanggil polisi. Tolong, kita perlu menelpon polisi. Bilal pun langsung memakinya. Seketika ia terdiam. Kau seharusnya tidak datang ke India, tapi kau ke India. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Dan kita bahkan tidak punya waktu untuk itu. Dalam situasi ini, hanya ada satu orang di India yang bisa melindungimu. Ia adalah ibu. Waduh, siapakah ibu? Bagaimana kelanjutannya? Hanya di Snack Video bersama Dabo.